Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Panas ya, Bogor nih kalau hujan panas tetap. Wah, ya teman-teman. Gua tadi barusan dapat video, bukan dapat video, baru lihat video dari sebelah sih. Channel sebelah. Yang bilang ini kemungkinan KUR BRI akan di stop bulan Juli, bulan depan berarti ya. Wow. Tapi kalau memang iya, parah sih. Jadi yang gue tangkap dari channel sebelah bilang bahwa Kementerian Keuangan belum memutuskan berapa subsidinya bagian BRI, ya nggak? Seperti kita ketahui mengenai KUR ya teman-teman ya. Mengenai KUR itu kan bunga kan 6%, 7%, 8%, 9%. Nah, sebenarnya KUR itu sendiri bunganya gue nggak tahu tepatnya berapa, mungkin sekitar 13-14%. Artinya ada selisih 7%, ya nggak? 7%, 6-7%, tergantung KURnya. Ada KUR mikro, KUR super mikro, KUR kecil. Nah, itu beda-beda selisihnya subsidinya. Nah, selisihnya itu dibayarkan oleh pemerintah, ya nggak? Kepada bank, contohnya dalam hal ini Bank BRI. Sayang, kecilin sayang, itunya. Nah, dibebankan seperti selisihnya itu. Nah, jadi sepertinya sih yang gue tangkap dari channel sebelah itu adalah kejelasan selisihnya itu berapa dan kapan itu mungkin ya belum jelas, sehingga BRI membuat semacam apa ya, ketegasan bahwa kalau nggak dikasih juga nggak jelas kapannya, Juli kita nggak nyalurkan. Seperti gue bilang dari awal video ya, dari awal tahun ya, gue kan mulai bikin video kredit kan awal tahun ya masalahnya, akhir tahun menjelang awal tahun, khususnya KUR ya. Gue punya feeling nggak enak memang KUR tahun 2023 nih. Feeling nggak enaknya artinya dari pembukaan yang molor ya kan, Permenko yang gue bilang telat, Permenko 2023-nya, terus bukanya pun beda-beda ya kan, biasanya serentak tuh ya, kalaupun beda-beda paling jeda seminggu lah, ini sampai sebulan bedanya, ada yang 2 bulan bedanya, terlalu jomplang jarak pembedanya. Nah, dengan berita yang mengejutkan ini, gue bilang ini mengejutkan loh, karena kenapa? Karena BRI ini 170, bukan 270 ya ternyata ya, 170 triliun ya kuotanya, artinya sangat besar ya nggak? Mungkin pemegang 60% atau 70% KUR seluruh Indonesia ya, karena ya wajar ya, BRI outletnya sampai merambah ke kecamatan ya nggak? Belum ada satupun bank yang menyamai BRI dalam hal outlet ya kan, sampai kecamatan loh. Mandiri, BNI, BCA biasanya sampai kabupaten doang, ada kecamatan nggak semua. Tapi kalau BRI ini hampir mengcover seluruh kecamatan, hampir ya. Tapi kalau bank lain nggak, paling ya satu kabupaten ada 5, 6 itu udah bagus kalau bank lain. Kalau BRI itu mungkin bisa puluhan ya. Nah, kalau memang di stop dengan alasan itu masih apa, menurut gue sih wajar ya, karena perhitungan cost ya nggak ya, biaya ya nggak. Jadi gini ya, setiap bank itu ketika apa ya, merencanakan sesuatu atau memberikan bunga kepada calon debitur, misalkan bunga di BNI misalkan 13%, 12%, itu berdasarkan hitung-hitungannya udah ada ya teman-teman ya. Biaya-biaya apa, misalkan biaya dana sekian, biaya operasional, gaji pegawai contohnya sekian ya kan, terus biaya-biaya lain-lain, sehingga wah, kalau kata BNI cocoknya nih bunga kita ini 13%, karena sudah mengcover semua. Nah, ketika subsidi itu tidak jelas atau tidak dibayar atau gimana, mungkin BRI secara hitung-hitungan jadi kacau ya kan. Karena target misalkan suatu bank, misalkan BRI, targetnya sekian persen nih pendapatan bunganya. Jadi berantakan karena subsidinya mungkin nggak jelas. Saya bahkan di channel sebelah dirinci ya, kalau misalkan turun 0,75 kuotanya di 100 berapa gitu. Jadi semakin sedikit subsidi bunga, itu penyaluran KUR mereka akan semakin kecil. Karena apa? Karena ya semakin nggak menguntungkan ya kan, kalau subsidi bunganya dipotong-potong terus dari kesepakatan awal, misalkan nih contohnya 7%, tiba-tiba pemerintah cuma setuju 6%, itu kan 1% dari 170 triliun juga udah bukan nilai yang kecil ya kan, selisih 1% misalkan ya. Makanya semakin besar selisihnya ya kan, maka di channel sebelah bilang semakin kecil ntar kuotanya dan semakin pendek waktunya. Bahkan kalau nggak jelas juga Juli di stop. Waduh, kalau Juli di stop kasihan ya nggak.
Yang kasihan adalah pengusaha-pengusaha di daerah ya pasti yang tentu saja yang mengharapkan KUR ini. Mungkin bukan berarti mereka belum ngajuin, mungkin sudah mau selesai mau ngajuin top up nggak bisa. Makanya gue pikir-pikir ya dari kemarin nih mengenai KUR nih ya, kok kayaknya susah banget ya. Nggak cuma di BRI sih, di bank itu susah banget ya. Gue juga ngerasa gitu sih. Yang dari aturannya susah, iya aturannya susah, terus syaratnya banyak, terus pokoknya gambling lah, apalagi yang top up tuh gambling banget lah. Lunasin dulu, SIKP update, proses lagi. Gambling banget lah. Terlalu berisiko kalau untuk top up KUR tahun 2023 nih. Menurut gue mungkin ya nggak tahu lah ya. Pasti pemerintah juga memikirkan hal ini lah ya. Karena kalau BRI sampai stop kan yang rugi mungkin sebagian besar pengusaha UMKM kecil ya kan yang ada di Indonesia ya kan. 170 triliun mungkin BRI sekarang nggak tahu lah gue nyalurin udah berapa ya per Mei ini ya, tapi ya kayaknya sih nggak gede-gede amat juga sih. Karena apa, karena kan mulainya juga Maret, itu pun nggak serentak. April Lebaran, Mei mau Juni paling nggak besar juga ya kan, seperti itu ya. Jadi kalau memang di stop ya suatu hal yang mengejutkan, dan mungkin hitung-hitungan mereka jadi nggak cocok kalau misalkan keputusan Menteri Keuangan itu apa sih loh, keputusan Menteri Keuangan KMK ya bilangnya, KMK-nya nggak keluar-keluar, nggak beres-beres, nggak deal-deal, ya mereka juga artinya BRI secara dalam hal ini perhitungan bunganya jadi berantakan ya kan, gara-gara ini bahkan mau di stop sekalian gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman mengajukan KUR di BRI selama ini kayak apa ya, ya susah jadinya kan. Ya kan kita nggak ngerti, saya juga nggak ngerti kan kebijakan dalam Bank BRI seperti apa kan saat saya, karena saya juga sendiri bukan orang BRI ya. Jadi ya seperti itu ya, hal ini cukup mengejutkan. Gue juga nggak bisa ngomong apa-apa, yang pasti manajemen BRI sendiri sudah punya hitung-hitungannya yang pas ya, nggak punya hitung-hitungan, punya kalaupun di stop juga resikonya mereka udah tahu seperti apa. Dan sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia ya kan, Bank BRI ini asetnya terbesar di Indonesia loh. Iya BRI ya, setahu gue BRI. Karena outletnya paling banyak, pegawainya paling banyak. Bahkan gue pernah survei berapa persen penduduk Indonesia adalah pegawai BRI ya, saking banyaknya pegawai BRI. Jangan sampai BRI menstop KUR. Ya, apalagi bulan depan ya kan. Apalagi tahun depan pemilu kan. Ya nggak ngerti lah ya di belakang itu ada apa. Pemilu apa pengilu ya nggak? Tahun panas, tahun apa sih ya, tahun perdebatan lah ya kan. Dari awal tahun juga terseok-seok, ternyata gue pikir setelah buka KUR ini akan mulus, tapi ya tetap terseok-seok juga kan. Dari contohnya dari pencapaiannya juga masih jauh, sangat jauh dari target ya. Pemerintah mungkin bisa mereview ya apa yang salah, apa yang kurang ya enggak. Tapi mungkin pemerintahnya juga sibuk kali ya. Sibuk apa om? Ya sibuk. Tahun depan gimana ini? Udah itu masalah politik ya. Oke guys, itu juga sampaikan ya, curhat sedikit apa mengomentari channel sebelah yang mengatakan berita seperti itu, yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.